Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan kegiatan kita jazakumullah khair, ngaji matan Tuhfatul Atfal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian para muqri di golongan ahli Al-Qur'an, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sosok makhluk teragung, manusia terbaik, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi yang baru, kita akan sedikit mereview apa yang telah kita pelajari. Yang telah kita pelajari pekan kemarin muqaddimah. Begitupun dengan hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi berapa? 4. Yang pertama apa? Apa definisi izhar? Al-bayan. Al-bayan. Artinya jelas. Apa yang jelas? Kalimatnya. Kalimatnya. Apa yang jelas? Hurufnya. Oke, hurufnya. Masih. Huruf pertama, huruf kedua. Huruf keduanya. Huruf keduanya. Semua hurufnya ikhtilaful ulama. Jadi yang benar yang mana? Yang pertama, yang kedua, apa dua-duanya? Yang milih pertama angkat tangan. Dua-duanya. Pertama, satu. Pertama. 3 orang. Yang pertama, masih. Saya akan hukum kalian. Karena berani menjawab harus berani tanggung jawab. Yang pertama tadi apa? Yang berubah huruf, apa yang dibaca jelas huruf pertama. Yang berpendapat huruf kedua angkat tangan. Yang kalian gak punya pilihan, kalian kayak cewek. Kalian kayak cewek. Yang huruf kedua siapa di sini? Yang dibaca jelas huruf kedua. Ada. Yang dua-duanya angkat tangan. Kenapa kalian gak berani menjawab ini semua? Kalau gak berani menjawab berarti belum paham. Antum siapa namanya? Rais. Masya Allah. Sayyidi Rais. Izaiki Sayyidi. Apa jawaban, apa yang menjadi alasan atau dasar antum mengatakan bahwasanya yang berubah huruf pertama, yang dibaca jelas huruf pertama? Apa alasannya? Karena kan hukum nun sukun. Terus izhar. Berarti nunnya dibaca jelas. Oke. Katanya karena ini lagi ngebahas hukum nun sukun atau tanwin. Dan yang dibaca jelas adalah dibaca jelasnya adalah huruf pertama nun sukun atau tanwin
tanwin. Betul apa salah ini jawaban? Betul. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Semuanya pada takut. Tenang, kalian salah nggak bakal masuk neraka. Amin, aman. Benar. Yang dibaca jelas adalah huruf pertama. Karena kita sedang membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin apabila berjumpa dengan huruf hijaiyah. Terus peran huruf kedua sebagai apa? Sebagai pendamping. Pendamping. Aduh, pendamping. Tingkat berapa, Zat? Tingkat 1. Masih lama. Jadi peran huruf kedua sebagai apa? Mu'athir. Apa? Mu'athir. Apa itu mu'athir? Memberi pengaruh. Yang pengaruh. Yang memberi pengaruh. Kayaknya nggak paham orang kalau yang memberi pengaruh. Pahamnya apa? Memberikan efek. Efek. Ya, yang memberikan pengaruh. Dia memberikan pengaruh kepada huruf sebelumnya. Dalam lughah Arabiyah, yang memberikan pengaruh itu bisa huruf di depan atau huruf di belakangnya. Contoh yang di belakang itu tadi. Misalkan hukum nun sukun dan tanwin. Tapi kalau contoh huruf yang di depannya memberikan pengaruh, contohnya apa? Cara membaca ra sukun. Membaca ra sukun. Kemudian sebelumnya itu berharokat kasrah. Berarti yang ngasih pengaruh siapa di sini? Huruf sebelumnya, seperti firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir. Kenapa ra-nya dibaca tipis? Karena sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah. Jadi mu'athir itu bisa datang di depan, bisa datang di belakang. Oke. Jadi perubahan adalah pada huruf pertama dalam kasus ini. Huruf idhar ada berapa? 6. Apa aja? Siapa yang bilang alif? Angkat tangan. Siapa yang bilang alif? Saya minta satu contoh di dalam Al-Quran nun sukun ketemu alif. Nun sukun ketemu alif. Man amana. Amana itu alif. Hamzah ya. Saya penganut mazhab yang mengatakan bahwasannya huruf. Jadi di sini ada beberapa mazhab sebenarnya. Cuman saya sedikit fanatik. Sampai mengatakan bahwasannya yang berharokat itu hamzah. Yang bisa dikasih harokat adalah hamzah. Yang nggak bisa dikasih harokat itu alif. Alif senantiasa sukun, tapi hamzah dia berharokat. Mungkin nggak hamzah sukun? Mungkin. Contohnya kalimat bi'r. Kalimat bi'r. Ahlan king. Marhaba. Namanya emang king, percaya gak? Sahabat saya tercinta. Oke. Bi'rin. Di sini ba kemudian ada hamzah. Maka si huruf hamzah dia dibaca apa? Dibaca dengan dipotong suaranya. Karena dia punya sifat apa? Syiddah. Apa itu sifat syiddah? Sifat syiddah kalau bahasa Indonesianya maksudnya adalah menahan suara. Apa? Menahan suara. Suara nggak bisa ngalir. Tapi kalau alif itu dia jadinya mad. Alif jadinya apa? Mad. Kalimat alhamdu itu yang pertama alif atau hamzah? Hamzah. Tapi nanti kalian nggak usah kaget kalau ada dokter bilang alif wasal. Sah-sah saja. Tapi kadang kita harus menentukan pilihan, ya, itu pun nggak salah. Kemudian tadi hamzah, kemudian huruf kedua apa? Ha. Kalau hamzah tadi contohnya man amana. Yang kedua yang ha contohnya apa? Minhum. Oke. Jadi jangan ada yang baca minhum. Minhum.
Yang benar limingho apa liminho? Izhar ya yang benar. Kalau ada yang baca ikhfa berarti dia ajam. Oke, yang ketiga. Ain. Ain apa kha? Tadi siapa yang bilang kha? Ain. Ain. Contohnya? An'amta. Oke. Yang keempat. Ha. Contohnya? Alimun hakim. Allah. Ingat sama Tuhan kan? Alimun hakim. Ya Rob. Yang kelima. Ghin. Apa contohnya? Contohnya? Min ghislin. Allah. Yang keenam. Kha. Contohnya? Jawab. Yang tadi, yang peci hitam. Ya Zat, apa Zat? Tadi bilang apa Zat? Min khairin. Oke. Selanjutnya, hukum yang kedua, nun sukun dan tanwin apa? Idgham. Maksudnya apa idgham? Idkhal. Coba satu orang siapa yang mau jelasin maksud idkhal di sini tuh gimana sih? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat susu. Sekotak lumayan kan, haus. Idgham. Apa maksud idkhal di sini? Yang pakai baju coklat. Siapa namanya Zat? Iya. Siapa? Rashid. Apa maksud daripada idgham? Memasukkan. Apa yang dimasukin? Duit kah ke kantong? Ya. Masih banyak. Apa sok? Memasukkan apa? Memasukkan nun sukun ke huruf setelahnya. Terus? Gitu aja udah. Ada dua. Apa nih? Memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua sehingga mereka menjadi huruf yang satu. Menjadi sebuah satu kesatuan. Idgham terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama bigunnah. Hurufnya apa aja? Yanmu, ya, nun, mim, waw. Contoh huruf ya. May ya'mal. Contoh huruf nun. Min nutfatin. Mim. Mimma. Bentar, mimma dalam Al-Quran tulisannya kayak gimana? Nunnya ditulis? Enggak. Serius, semuanya enggak? Cari. Harus melakukan bahas. Mim, nun sukun ketemu mim. Contohnya, jangan ada yang nyontek ya. Jangan lihat ke contoh, harus dari pikiran kalian. Nun ketemu mim, mayyakulu, masya Allah. Siapa yang jawab tadi? Yang jawab anak usul apa anak syariah? Ya Rabb. Nun ketemu mim, mimmain. Min ketemu ma, ya, mimmain. Kemudian nun ketemu waw, min waraihim. Ada pengecualian. Ada 4 kata, apa aja? 1. Qinwanun, sinwanun, dunya, terus bunyan. Apa yang menjadi alasan mereka dibaca secara izhar? Karena nun sukun dan huruf ya atau waw ini berjumpa dalam satu kalimat. Oke. Idgham yang kedua.
Bi ghairi gunnah. Maksudnya gimana sih bi ghairi gunnah? Tanpa dengung. Hurufnya berapa? 2. Apa aja? Lam dan ro. Contohnya? Milladunka mir rabbihim. Oke. Hukum yang ketiga. Iqlab. Apa itu iqlab? Nun sukun dan tanwin ketemu ba. Nggak salah sih. Tapi yang saya tanya definisinya apa? Tahwilu syai'in an wajhih. Ya, merubah sesuatu dari arahnya. Berbalik. Atau secara istilah apa? Satu orang coba jawab. Siapa yang mau jawab? Ayo, harus belajar berani ya. Apa? Coba suaranya lebih keras. Tahwilun nun sakinah wa tanwinnya indal ba'i miman mukhaffafatan bi gunatin. Ya, itu nggak salah. Tapi yang saya maksud bukan itu. Siapa yang bisa jawab? Oke, jawab apa? Yang pakai kerudung. Oh, semua pakai kerudung. Gimana? Ja'lu harfin makanun akhar. Oke. Menjadikan suatu huruf berada pada posisi yang lain. Nun sukun ketemu ba. Contohnya? Mim ba'di. Oke. Yang terakhir. Ikhfa. Apa itu ikhfa? As-satru. Artinya? Khofa. Ikhfa artinya sater. Sarter artinya khofa. Luar biasa. Nah, sater artinya apa? Tersembunyi, samar. Hurufnya ada berapa? 15. Definisinya apa? Ikhfa. Hah? Coba baca sendiri. Yuk. An-nutqu biharfin sakin ala harin min tasdid ala sifatin Final izhari wal idgham ma baqa'i gunnah. artinya lambaikan tangan ke kamera kalau nggak kuat. Siapa yang bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia? Ada yang bisa? Oke. Silahkan. Untuk mengucapkan suatu huruf dengan sifat yang diantara hukum dan idhar. Harin anit tasdid. Dia kosong dari tasdid. Ma'abaqan gunnati fil harfil awal. Dan bersamaan menyisakan gunnah dari huruf yang pertama. Oke. Seperti itu. Contohnya terlalu banyak. Nanti saja. Sekarang kita masuk kepada materi berikutnya. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas 2 subbahasan. Apa?
Hukum mim dan nun musyaddadatain. Kemudian bahasan berikutnya apa? Ahkamul mimis sakinah. Hukum mim dan nun musyaddadatain. Dari namanya aja ini udah, dari judulnya udah kelihatan apa yang jadi bahasan kita. Hukum mim dan nun yang disyiddahkan. Apa aja contohnya? Coba kasih satu. Inna. Itu satu. Terus ada contoh lain. Amma. Selain itu, apa? Min nurin. Hukum nun dan mim musyaddadatain. Kalimat musyaddadatain, musyaddad maksudnya apa? Disyiddahkan. Apa sih arti syiddah di sini? Ditekan. Syiddah ditekan. Tapi benar ditekan gitu. Musyaddad di sini maksudnya adalah ya, dia memberikan isyarat bahwasannya di sana terdapat dua huruf. Di sana terdapat dua huruf. Sehingga dalam kalimat inna, in, nun pertama itu sukun dan nun keduanya hidup. Kemudian apa lagi? Apa? Amma. Sama polanya gitu. Tapi kalau min nurin, gimana tuh? Nunnya jadi 3 gitu. Ada yang bisa jawab gak? Min nurin. Misalkan kalimat inna, maka di sini nunnya ada 2. Nun ketemu nun. Inna. Tapi kalau min nurin, gimana nih? Coba tolong uraikan. Apakah di sini nunnya jadi 2? Jadi min nur gitu. Ada nurnya gitu. Gitu gak? Gak. Terus kenapa dia disyiddah kalau kayak gitu? Syiddah di sini ya sebagai tanda saja, ya. Sebagai tanda saja. Jadi syiddah di sini dengan syiddah di sini jelas berbeda. Kalau yang di atas jelas dia mengisyaratkan apa? Ada 2 huruf. Sebagaimana misalkan dalam kalimat qatta'a pada wazan fa'ala, berarti ain fi'ilnya ada berapa? Ada 2. Min nurin. Di sini diberikan syiddah. Syiddah di sini aslinya sebagaimana yang sudah kita bahas di awal, tanda baca itu enggak ada. Tanda baca itu enggak ada. Itu semua pembantu. Bahkan dulu itu misalkan Quran ada titik zaman dulu, itu enggak boleh gitu. Sampai kemudian fatwanya berubah. Sering apa? Kebutuhan zaman.
Dulu mushaf ada warna merah itu nggak boleh. Tapi sekarang lafzul jalalah di Quran ada kan? Dikasih sama dia warna merah. Fatwanya berubah. Di sini juga mengajarkan kepada kita fatwa kitwa. Mengajarkan kepada kita bahwasanya fatwa itu dia ada kaitan erat dengan waktu dan tempat. Kalau di zaman dulu nulis pakai titik, ya nggak boleh. Min nurin ya gini. Dia orang udah bisa baca gitu. Tapi kemudian nambahlah titik. Begitupun dengan syiddah. Di sebagian keadaan memang kadang bikin kita bingung. Ini syiddah di sini kenapa ya? Atau bahkan ada orang yang dia itu akan membaca secara gunnah, itu berpatokan kalau ada syiddah. Jadi ketika bertemu mushaf yang nggak ada syiddahnya, misalkan dalam kalimat minal jinnati wan nas di atas huruf nun tidak ada syiddah, kemudian orang nggak baca syiddahnya, minal jinnati wan nas. Kenapa? Nggak ada syiddahnya. Nah, jadi sebenarnya syiddah itu hanyalah salah satu alat bantu, sarana. Fil haqiqah ya, intisari daripada tanda itu adalah supaya kita menahan ketika di sana membacanya atau memberikan dengung yang lebih. Itu. Ala kulli hal, apapun itu, mau inna, mau minurin, mau annas. Kalau di sini hurufnya yang double. Di sini nun sukun ketemu nun. Di sini ini lam. Ini lam. Gimana tuh ceritanya? Katanya hurufnya double. Ini masih double lah. Ada nun pertama, nun kedua. Tapi kalau ini, nah, apa nih? Lam masuk kepada huruf nun. Dihukumi apa? Idgham. Jadi lam di sini hukumnya idgham, ya. Masuk kepada huruf kedua. Dan kita tahu di definisi idgham itu apa? Bihaitsu yasirani harfan wahidan. Maka kemudian keduanya menjadi huruf yang satu. Jadi secara penulisan birrasmi hakadha, tapi fin nutqi kita bacanya gimana? Kita bacanya dalam penulisan kita, di dalam mulut kita tuh kayak gini. Iya kan? Gitu. Tapi penulisannya kayak gini. Di sebagian keadaan dalam penulisan ketika sesuatu itu berulang dengan banyak, maka diringkas penulisannya. Alshan ma'ruf gitu. Karena apa? Karena diketahui. Contoh, Bismillah. Hamzahnya mana? Tapi kalau kita baca Iqra bismi rabbika, Iqra bismi rabbika, Al-Alaq ayat 1. Di situ ada hamzah wasalnya. Ada gitu. Apa yang bedain? Kenapa di sana ditulis di sini enggak gitu? Di antaranya ini terus berulang-ulang. Dan orang udah tahu gitu. Tapi kalau orang yang baru belajar tetap aja nggak tahu gitu kan. Tapi maksudnya bagi penuntut ilmu ya, atau orang yang belajar bahasa Arab, dia tahu. Bismi di sini udah tahu. Di sini sebenarnya ada hamzah wasal ya. Hanya saja dihadzf. Begitupun tadi kita lagi jelasin apa? Oh, sebagian penulisan kayak gitu. Contohnya kalimat apa? Amma. Apa? Amma. Dari kalimat apa itu? An plus ma. Gitu. Aslinya dia ada dua. Gitu. Kemudian apa lagi contohnya? Mimma. Dari kalimat apa? Min plus
ma. Gitu. Jadi nanti misalkan ya, kita harus tahu hakikatnya, harus tahu sampai sini gitu. Jadi nggak boleh misalkan alumni Azhar ditanya amma. Amma ini kenapa Ustadz ini dibaca amma? Oh, di situ mimnya ada 2. Terus si anak pikir, oh berarti amma mim ada 2 tuh kayak gini ya, gitu. Si anak tuh pasti mikirnya gini. Salah, bukan ini. Tapi kita harus mampu menguraikan, enggak. Mim ada 2 itu akhirnya. Tapi awalnya dia nun diidghamkan kepada mim, maka kemudian jadi mereka huruf yang satu, si nunnya berubah menjadi huruf mim. Begitu. Berubah menjadi huruf mim, kemudian jadilah amma. Kemudian karena terus berulang, orang Arab itu suka yang simpel-simpel, akhirnya jadi begini, amma. Jadi paham ya? Sehingga di sini akan merubah sudut pandang kita tentang syiddah tadi, kembali kepada tentang musyaddad. Ketika syiddah itu berarti kita akan memiliki kesimpulan yang baru apa? Huruf double di sini nggak harus hurufnya nggak harus sama. Ada kalanya dia huruf yang berbeda, tapi karena dia diidghamkan kepada huruf setelahnya, sehingga mereka menjadi huruf yang satu kesatuan. Jadi di sini bisa difahami, bisa. Bagi yang udah tahu maklumatnya ya mungkin sedikit poroja. Bagi yang belum tahu ya faidah yang sangat penting. Sebelum lanjut saya teringat nih. Sebenarnya ini pembahasan itu remeh gitu. Sepintas remeh gitu. Tapi kemudian ada 2 nasihat. Ada 2 nasihat. Pertama dari Imam Malik pernah ditanya tentang berapa? Kalau tidak keliru 40 masail, kurang lebih. Yang dijawab cuma berapa? 8. Imam Malik tanya 40, jawab 8 doang. Padahal beliau apa? Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah, mujtahid mutlak. Yang jawab cuma sedikit. Bukan nggak tahu. Tapi beliau itu memilih ya, di antaranya kalau misalkan belum beliau lakukan, beliau mau lakukan dulu. Atau beliau ketika hadir jawabannya saat itu dan beliau merasa butuh untuk melakukan tahqiq terlebih dahulu, beliau nantikan jawabannya. Pernah ada yang tanya, wahai imam kan pertanyaannya remeh. Yang gak dijawab ini pertanyaan remeh, kenapa gak dijawab? Terus kata Imam Malik apa? Dalam ilmu itu gak ada sesuatu yang remeh. Semuanya berharga. Jadi kita bisa tahu value ilmu tersebut tergantung dari mana sudut pandang kita memandang. Juga satu lagi, guru kami berwasiat. Beliau bilang, la tastankif an kitabin saghirin fa innahu yaj'aluka 'aliman. Jangan pernah merasa sombong atau ngerasa enggak butuh, cuek, abai terhadap kitab-kitab kecil, karena itu yang akan membuatmu alim dalam ilmu apapun. Kembali lagi. Nah, dalam pembahasan ini hukmul mim wan nun al musyaddadatain. Berarti yang dibahas di sini hanyalah dua huruf. Why? Kenapa? Kenapa huruf ba enggak masuk bahasan? Kenapa? Ada yang tahu? Misalkan kalimat apa? Wa fakihatan wa abba itu juga musyaddad, ya enggak? Tapi kenapa enggak masuk bahasan? Ada yang tahu alasannya? Tidak mendengung. Apakah alasannya karena tidak mendengung? Itu masuk satu alasan, oke. Kenapa ketika baca inna ditahan 2 harokat, tapi ketika abba enggak? Apa jadi alasannya? Karena saya dulu waktu saya kelas 2 SMP, saya masih ingat. Waktu saya masih kelas 2 SMP, saya tuh waktu itu lagi lomba, lagi MTQ. Di tempat tinggal, di penginapan itu, kemudian saya bangun. Pas saya bangun, saya lagi latihan sendiri. Lagi latihan tilawah.
Saya tidak tahu, ternyata di kamar sana tuh ada salah seorang kiai. Kiainya bangun, terus nyamperin. Terus dia melemparkan sebuah pertanyaan. Kenapa, kata dia, syiddah di dalam huruf ba atau huruf lainnya berbeda dengan mim dan nun? Itu pertanyaan, karena saya bocil, saya tidak bisa menjawab gitu. Iya ya, kenapa ya, kata saya. Terus tiba-tiba beliau bilang, kalau gitu, kata dia, berarti huruf lain juga harus ditahan 2 harokat. Kalau gitu berarti huruf lain harus ditahan 2 harokat. Wa fakihatan wa abba. Dulu saya percaya, oh iya siap. Tapi setelah saya tumbuh berkembang, ya, saya berjumpa dengan para masyayikh. Mereka bacanya kok nggak kayak gitu. Khususnya para musnid, mereka kok nggak kayak gitu bacanya. Hingga akhirnya datanglah sebuah jawaban. Yang jawaban ini tuh sudah lebih dari 7 abad dikatakan. Apa kata Imam Ibnul Jazari? Wa hakadha minhu ilaina. Ada yang hafal? Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan beginilah yang sampai kepada kita. Sehingga muncul kesimpulan apa dari sini? Hukum tajwid ini aslinya itu tauqifi. Aslinya tauqifi. Sehingga tidak seseorang pun yang memiliki kekuasaan atau ranah untuk merubah hukum tersebut. Jadi dia cuma bisa baca ngikutin Nabi. Adapun diroyah yang muncul itu karena apa? Pertama karena munculnya permasalahan lahan. Hampir setiap ilmu lahir karena ada masalah, gitu. Hingga kemudian ulama membahasnya. Apapun ilmunya. Bahasa Arab lahir karena apa? Karena ada seorang anak kecil, dia nggak bisa salah ngomong. Ma ajmalas sama, dia ngomongnya apa? Ma ajmalus sama. Terus dia kejadian apa ketika ditalkin ama babehnya? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Dia baca apa? Kata bapaknya tabbat yada. Si anaknya ikut tabbat yadani. Ya bunayya, tabbat yada. Tabbat yadani. Ya bunayya, tabbat yada. Tabbat yadani. Bapaknya kesal. Batu anaknya kan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. So anaknya ikutin tabbat yada abi lahabi wa tab. So bapaknya pusing. Yadda bocah gitu kan. Dikasih simpel gak bisa, dikasih panjang dia bisa. Dipikir-pikir apa sebabnya? Setelah ngeh, oh iya, tabbat yada. Yada di situ. Dalam bahasa Arab nggak ada yada. 2 tangan itu bukan yada. 2 tangan itu apa? Yadani. Terus kenapa nunnya hilang? Karena dia mudhaf. Akhirnya di situ muncul, oh, dari situ muncullah kemudian apa? Ini harus dituliskan. Artinya kalau orang Arab, dia nggak bisa baca tabbat yada tuh nggak bisa. Dia harus apa? Tabbat yadani, harus kayak gitu bacanya. Kalau nggak ada kata Abi Lahab, dia harus tabbat yadani gitu. Seperti itulah. Artinya masalah-masalah muncul, kemudian muncullah ilmu tersebut. Begitupun tajwid. Ya. Ketika muncul masalah di dalam lisan orang-orang dalam membaca Al-Quran, maka para ulama berusaha menjaga dengan sekeras mungkin. Sehingga di dalam diroyah itu kita akan menemukan perbedaan. Misalkan tentang makharijul huruf. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 14. Yang benar yang mana? Semuanya ngomong aimatul qurra. Tapi pada praktiknya, apakah ada perbedaan? Nyaris tidak ada. Secara praktik nyaris tidak ada, tapi secara teori ada. Begitupun tentang masalah ini. Jadi alasannya kenapa ba itu kemudian dia tidak ditahan? Pertama karena memang Rasulullah bacanya kayak gitu. Huruf selain nun dan mim itu nggak ditahan lama.
Kemudian alasan berikutnya adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? PR. Kalian harus jawab. Kalian mahasiswa kan? Mahasiswa itu harus melakukan bahas, pencarian. Oke. Kemudian ini kalian udah tahu, ini gampang banget pokoknya bahasan ini tuh. Tapi hal yang harus kalian ketahui adalah semacam ilahnya. Kenapa? Selain daripada itu ada maratib al-ghunnah. Maratib al-ghunnah. Kok tiba-tiba bahas gunnah, Zat? Hukmul mimi wan nunil musyaddadatain wa ghunna miman thumma nunan syuddida, dan gunakanlah mim dan nun yang ditasydidkan, wasammi kullan, dan dinamakan semuanya harfa ghunnatin, dinamakan huruf gunnah. Jadi disuruh dibaca secara gunnah. Miqdarnya berapa? Miqdarnya 2 harokat. Atau miqdarnya berapa? 1 alif. Kalau ulama dulu bilangnya 1 alif, 2 alif, 3 alif gitu. Miqdar paling panjang di dalam membaca Al-Quran berapa? Berapa? 3 alif. Berarti berapa harokat? 6. Kemudian miqdar paling panjang di dalam bahasa Arab berapa alif? Berapa? 3. Siapa yang jawab 3 barusan? Anak. Oh, anak sebelah sini tangannya. Banat, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Berapa miqdar paling panjang di dalam bahasa Arab? 7 alif. Berapa? 7 alif. 7 alif berarti berapa tuh? 14 harokat. Sehingga di dalam mazhab kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Adzan itu maksimal panjangnya berapa harokat? 7 harokat. 14 harokat. 14 harokat berapa? 7 alif. Kemudian yang boleh panjang-panjang itu apa? Mazhab Hanafi. Dia boleh lebih. Makanya kalau ada orang baca gitu, misalkan azan lebih dari 14 harokat, berarti keluar an haddil arab. Berarti di sana mukhtalaf. Karena mazhab Syafi'i ngelarang. Mazhab Syafi'i 14. Terus kalau ada orang baca Quran melebihi miqdarnya, berarti apa? Dia keluar an haddil arab. Begitu. Kemudian sesuatu yang panjang ini, kalau 2 harokat disebut dengan apa? 2 harokat disebut dengan qasar. Disebut dengan apa? Qasar. Kalau 4 harokat, berapa? Tawasud. Ya. Kemudian yang panjang 6 harokat disebut dengan apa? Isba'. Apa? Isba'. Oke, itu penting. Karena nanti kita akan ketemu lagi tentang pembahasan ini di pembahasan tentang mad. Kapan sesuatu itu disebut sebagai mad dalam bahasa Arab? Oke. Ini ditahan 2 harokat. Ditahan 2 harokat, fungsinya sebagai apa? Tahu alasannya kenapa ditahan? Tahu gak alasan kenapa dia ditahan? Alasannya adalah supaya menampakkan apa? Ghunnah. Menampakkan sifat ghunnah. Jadi alasan dipanjangkan untuk menampakkan sifat ghunnah. Ketika sudah tampak ya sudah selesai. Enggak perlu berlebihan. Jadi jangan kurang, jangan berlebihan. La ifrat wala tafrit.
Kemudian berikutnya, tadi alasan-alasan sudah tulis ya. Berikutnya ada maratibul gunnah. Jadi kan tadi kita udah tahu nih alasan dipanjangin supaya apa? Supaya nampak gunnahnya. Sehingga di sini kita dapat melihat tentang maratibul gunnah. Urutannya tuh kayak apa sih? Terbagi menjadi dua maratibul gunnah ini. Ada tentang harokat, ada juga tentang apa? Huruf. Kalau bi'tibaril harokat, kalau dari sisi harokatnya, maka apa? Yang sukun itu akmal minal mutaharrik. Yang sukun dia lebih sempurna gunnahnya dibandingkan yang berharokat. Lebih nampak dia. Itu kalau bi'tibaril harokat. Kalau bi'tibaril huruf, gimana tuh? Yang paling rendah, bentar, berarti ada. Yang bi'tibaril harokat tadi apa? Maratib ada sukun, ada sakin, ada mutaharrik. Yang sakin ini dia paling apa? Aqwa. Yang mutaharrik berarti dia yang paling dhaif. Kemudian bi'tibaril huruf. Bi'tibaril huruf dia ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama izhar. Yang kedua ada ikhfa. Yang ketiga ada idgham. Kenapa izhar ada? Kenapa ikhfa ada? Kenapa gini? Kenapa urutannya gini? Kita uraikan. Dalam definisi izhar, sebagaimana yang sempat saya singgung di awal, izhar itu apa? Ikhraju kulli harfin min makhrajih. Kemudian saya tambahkan apa waktu itu? Min ghairi ziyadatin fil gunnah, ya. Min ghairi ziyadatin fil gunnah, ya. Mengeluarkan setiap huruf pada harokatnya tanpa memberikan tambahan pada gunnah. Jadi pada izhar gunnahnya tetap ada. Gunnahnya di mana? Di huruf nun. Dan kadar gunnah secara normal, nggak ada tambahan. Why? Karena dia izhar. Gitu. Kalau dia bukan izhar, otomatis pasti ada tambahan. Sehingga nggak ada tuh orang baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Enggak ya. Tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Segitu aja. Apakah Ustaz, kalau kita bilang nggak ada guna gimana? Iya nggak bisa. Uang huruf nun dan mim itu udah otomatis ya. Ketika dia baru awal diucapkan itu udah otomatis ngandung gunnah. Udah otomatis ngandung gunnah. Buktinya apa? Buktinya ketika kita panjangkan
Ketika kita panjangkan, misalkan in, nggak bisa keluar suaranya. Maka di situ menandakan bahwasannya apa? Menandakan bahwasannya nun ataupun mim mereka punya sifat gunnah. Yang membedakan adalah ketika dia sedang sukun dan ketemunya huruf-huruf al-halq yang menjadikan dia izhar, kadar gunnahnya dia paling rendah. Jadi enggak begitu nampak bukan berarti enggak ada gitu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ikhfa. Berikutnya ikhfa. Kenapa ikhfa ini kedua? Kenapa ikhfa enggak ketiga? Kenapa harus idgham yang ketiga? Enggak terima aku. Yang pakai peci putih. Oh jangan. Orang baik. Enggak, saya enggak mau nanya. Beliau kasihan. Harus pakai kacamata enggak kelihatan. Yang pakai baju kotak-kotak. Ya, Sad. Tadi pertanyaannya apa? Oh, kenapa harus ikhfa dulu? Kenapa nggak idgham dulu? Aizan, punya jawaban gak kira-kira? Tahu Ustaz? Mau mencoba? Alasannya apa? Kira-kira? Masuk gak? Belum? Oke. Yang antum ada jawaban? Gunanya lebih kuat. Kenapa itu alasannya? Untuk kebacaan kan, kalau ikhfa kan inta, sedangkan itu kan miya, langsung lebih jelas dengungnya. Gitu. Begitu kah? Ya, idgham lebih kuat dari ikhfa, tapi alasannya bukan itu. Alasannya bukan itu, kurang tepat. Tapi menuju ke sana, bolehlah. Tahu apa? Jawabannya ada pada definisi ikhfa. Coba Banat ada yang mau bacain definisi ikhfa? Banat yang pemberani, sok. Silahkan. Ayo, Banat. Yang paling belakang. Yang pojok coba. Tahu jawabannya? Definisi ikhfa apa? Cukup. Ala sifatin bainal izhar wal idgham. Kenapa dia ada di tengah? Karena dia tuh masih 50-50 gitu loh. Dia masih berdiri dua kalinya, masih ada ngandung izharnya. Kemudian dia ada idgham, sehingga ikhfa itu dia berada di antara izhar dan idgham. Disitulah letak alasan kenapa dia yang jadi pertengahan. Sedangkan yang terkuat adalah idgham. Why? Karena idgham dia itu memang benar-benar masuk. Emang benar-benar masuk. Kalau idgham ada unsur izharnya gak? Enggak. Kalau idgham tidak ada unsur izharnya. Sampai di sini paham alasannya? Nah, silakan ditulis alasannya. Karena untuk ngumpulin maklumat ini saya tidak melalui dars satu kali. Banyak pembelajaran yang saya lalui. Oke. Maka ya, apapun itu, ketika ada huruf mim dan nun, ya, terutama ya, dia yang disyidahkan, maka di sana harus didengungkan lebih, ya. Dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan hukum gunnah. Nama hukumnya apa? Gunnah. Wasammi kullan harfa gunnah.
Gunnah sendiri. Nah, definisi gunnah. Apa itu gunnah? Sautun yakhruju minal khayshum, suara yang keluar dari khayshum. Yang mana khayshum? Di mana khayshum, saya tanya. Tunjukin. Di mana? Di mana? Di mana? Tunjukin satu titik di mana dia khayshum. Pangkal hidung. Yang benar. Beneran, San? Serius antum? Serius. Yakin berapa persen di situ? Yakin, San? Yakin. Saya mau jawaban yang lain. Ada yang punya jawaban lain? Betul ya. Khayshum itu di sini, di pangkal hidung. Di sini. Bukan di sini. Ya, bukan di sini. Ini beda ya. Ini khayshum, ini anf. Beda. Ini hidung, ini khayshum. Khayshum itu dia rongganya di sini, di pangkalnya. Seperti itu. Dan gunnah itu merupakan, dia disebut juga apa? Sautun aghan atau sautun ladid. Suara yang enak, ya. Karena kan paling enak itu biasa orang baca ngirung, ya kan? Coba kalian kalau nyanyi di kamar mandi gitu, ketika menjerit pasti suara itu masuk hidung tuh, nada-nada tinggi. Sehingga, ada sehingganya. Hal ini mempengaruhi. Jadi kalau orang mau ngomong enak itu emang paling enak masuk hidung, Al-Quran gitu. Barang siapa yang membaca Al-Quran, asik. Beneran, orang itu kayak gitu. Karena memang sesuai definisinya dia suara yang enak, gitu. Tapi dalam membaca Al-Quran, ketika kita hendak bersuara dengan enak, bukan berarti kita diperbolehkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak gitu juga ya. Tetap dia harus sesuai dengan makhrajnya. Ya. Karena apa? Karena itu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu beda, mukjizat. Tapi kalau ngomong, orang Arab itu bacanya mereka masuk hidung, ngomong. Orang Arab kalau bicara masuk hidung. Kemudian sebagian suku di Indonesia, termasuk suku Sunda, itu suka sekali kalau bicara masuk hidung. Ya, ngirung istilahnya gitu. Seperti itu. Insya Allah pembahasan hukum mim dan nun musyaddadatain kita sudah selesai. Yang mau foto dulu. Yang mau foto. Pada maju satu-satu foto, enggak lah. Foto materinya doang. Berikutnya ahkamul mim sakinah. Hukum mim sukun dan tanwin itu cuma sedikit ya. Cuma ada 3. Yang pertama ikhfa. Yang kedua idgham. Yang ketiga izhar. Ikhfa, idgham dan izhar. Definisinya sudah kita bahas. Definisinya sudah kita bahas ya. Tidak perlu mengulang. Ikhfa ini terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya tarmihim bihijarah ambihum biasmaihim. Ambihum biasmaihim. Tarmihim bihijarah. Itu ikhfa.
Ikhfa apa dinamakan ikhfa syafawi? Kenapa dinamakan ikhfa syafawi? Nah, nisbah kepada huruf mim. Mim itu makhrajnya di mana? Di syafatain, di bibir kita. Bibir atas dan bibir bawah gitu. Kemudian idgham. Idgham itu nanti kita akan ada memiliki bahasan khusus. Idgham itu kita akan memiliki bahasan khusus. Ada istilah mislain, mutaqaribain dan mutajanisain. Mislain, mutaqaribain dan mutajanisain, dia punya hukum masing-masing. Ada yang hukumnya izhar, ada yang hukumnya idgham. Ada yang tergantung riwayat, itu nanti ngaruh. Seperti itu. Ada yang tergantung pada harokat. Harokat itu nanti kaitannya sama riwayat. Nah, makanya di dalam idgham ini orang nggak ngomong idgham syafawi. Orang nggak ngomong idgham syafawi. Why? Karena nanti dia ada kaitan erat dengan pembahasan yang akan kita bahas mungkin di hari Ahad depan. Hukum mislain, mutaqaribain dan mutajanisain. Ala kulli hal, spill satu. Yang disebut dengan mislain adalah pertemuan dua huruf. Pertemuan dua huruf yang memiliki kesamaan makhraj dan sifat. Maka alangkah baiknya teman-teman ngaji makhraj huruf dan sifatul huruf. Tapi kalau belum sempat ya nggak apa-apa, insya Allah di lain waktu. Tapi yang jelas di sana akan terkait erat dengan makhraj dan sifat. Huruf yang memiliki kesamaan makhraj dan memiliki kesamaan sifat, kira-kira huruf yang kayak gimana? Ada dua huruf. Huruf ini memiliki sama makhraj sama sifat. Kira-kira huruf apa? Huruf saja sejenis. Jadi teman-teman kalau ngaji makhrajul huruf dan sifat, ada kalanya huruf itu beda makhraj. Ada kalanya huruf beda makhraj. Kalau beda makhraj, sifatnya bakal sama gak? Ada gak huruf beda makhraj sifatnya sama? Ada enggak? Gak ada. Kemudian huruf makhrajnya sama tapi beda sifat, ada? Ada. Huruf sama sifatnya berdekatan. Makhrajnya sama terus berdekatan sifatnya, ada? Ada. Makhrajnya beda, sifatnya dekat, ada? Ada gak? Waduh. Nanti kita harus bahas ya secara khusus. Ala kulli hal, yang mislain ini adalah yang dia secara makhraj dan sifat sama dan tidak lain tidak bukan itu adalah huruf yang serupa. Apapun itu. Mislain itu terbagi nanti. Ada mislain yang dibaca secara izhar, ada mislain yang dibaca secara idgham. Kita spill dikit gak apa-apa, nanti insya Allah memudahkan di bahasan berikutnya. Dia mislain. Dia ada yang izhar, ada yang idgham. Selain itu ada 3 istilah juga. Ada istilah 1 ada istilah shaghir, ada kabir, ada mutlak.
Jadi dalam pertemuan dua huruf, mereka tidak akan pernah lepas dari ketiga istilah ini. Shogir, kabir, mutlak. Istilah shogir itu kapan? Ketika huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Shogir adalah ketika huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Kabir itu adalah ketika huruf pertama dan huruf kedua sama-sama berharokat. Dan mutlak adalah ketika huruf pertama berharokat, huruf keduanya sukun. Contoh, saya mengatakan misalkan yang misline ya, misline shogir. Misline shogir itu contohnya misalkan mim ketemu mim. Khalaqakum min turab. Khalaqakum min. Khalaqakum min. Khalaqakum pada lafaz kum. Mim di sana sukun. Mim di sana sukun. Jangan ada yang bilang mimnya berharokat sukun. Jangan ada yang bilang mim berharokat sukun. Kenapa? Ada yang tahu gak alasannya? Gak boleh bilang berharokat sukun. Harokat sama sukun itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau harokat pasti harokat, kalau sukun ya sukun. Harokat gerak, sukun diem. Dia itu dua hal yang saling tanaqud gitu. Gak bisa mengisbat dan menafikan pada satu keadaan, itu gak mungkin. Kalau kamu bilang saya ada, gak mungkin pada saat yang sama kamu mengatakan saya ini gak ada gitu. Kalau ada pasti ada, lawannya tidak ada. Kalau mengisbat gak mungkin sambil menafikan. Tapi kalau menafikan gak mungkin sambil mengisbat. Harokat, iya harokat. Kalau sukun ya sukun. Jadi tadi khalaqakum min turabin. Itu mim pertama sukun, mim kedua berharokat. Itu contoh shogir. Dalam kasus ini, ya, shogir di sini dibaca secara apa? Idgham. Kemudian yang kabir sama-sama berharokat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Mim pertama Ar-Rahmanir Rahim, mi berharokat. Harokatnya apa? Kasrah. Kemudian Maliki, harokatnya fathah. Nah, maka ini kabir. Dalam riwayat kita yang kabir dibaca apa? Dibaca izhar. Tapi riwayat lain ada yang membacanya dengan idgham. Jadi kalau ketemu kabir, mislain kabir, mereka akan mengidgham. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Faham? Jadi ketentuan dia dibaca izhar atau dibaca idgham diantaranya kembali kepada riwayat. Gitu. Ala kulihal ini yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ini berharokat pertama, yang keduanya pun berharokat. Kalau mutlak itu yang udah mutlak. Pertama sukun, pertama berharokat, keduanya sukun. Contohnya apa? Contohnya cari sendiri. Cari aja. Gampang kok, ketemu nanti. Mutlak banyak. Nah, mislain di sini mim di sini karena ini sedang pembahasan mim sukun, otomatis dia ya pasti idgham. Dia udah pasti idgham. Kemudian yang terakhir adalah izhar. Izhar mim sukun dihukumi secara izhar atau mim sukun tersebut dibaca secara jelas tatkala dia apa? Dia berjumpa dengan huruf selain mim dan ba. Jadi dari 28 huruf, 26-nya itu dibaca secara izhar. Kenapa? Kok beda banget sama nun sukun sih? Nun sukun dan tanwin yang izharnya apa? Yang izharnya cuma 6 huruf. Lah ini yang izharnya 26.
gitu. Apa yang membedakan? Sempat saya spill di awal. Kalau ada yang ingat, Asyura gini. Ayo, siapa yang ingat? Kenapa di sini izharnya banyak, kalau di nun sukun dan tanwin sedikit? Sebelum saya lanjut, saya pengen berkisah dulu. Dulu Sidna Ibnu Umar pernah dia itu ditanya, Rasulullah ngasih TTS, enggak TTS, pertanyaan. Kemudian disuruh nebak ya. Kemudian gak ada sahabat yang nebak. Kemudian Rasulullah ngasih jawabannya. Pas pulang, Sidna Ibnu Umar ini bilang ke bapaknya, babeh gitu kan. Tapi pakai bahasa Arab. Ya kali bilang babeh. Beh, sebenarnya saya tahu jawabannya, tapi saya malu. Wah. Kemudian Sidna Umar bilang, saya lebih suka apabila engkau mengungkapkannya. Jadi kalau ditanya silahkan jawab. Kalau tahu jangan ditutupi. Mengasah ketajaman berpikir itu. Apa alasannya? Alasannya karena letak makhraj. Nun sukun dan tanwin makhrajnya di mana? Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Nun sukun dan tanwin ujung lidah ketemu langit-langit. Dan kita sudah tahu semakin jauh semakin dekat kepada izhar. Semakin jauh semakin dekat kepada izhar. Makanya kemarin ada yang bertanya maratib ikhfa. Kemudian saya sudah berikan jawabannya di grup. Termasuk yang paling rendah itu apa? Lupa lagi, ya Allah. Silahkan buka nanti di Telegram ya. Itu kenapa dia paling rendah? Karena dia letak itu lebih jauh gitu. Letak itu paling jauh gitu. Seperti itu. Kayak wifi gitu. Makin jauh makin lemah gitu. Begitupun ini izhar. Karena mim itu ada di ujung. Mim ini di sini udah di pintu keluar banget. Ini udah ujungnya gitu. Bentar lagi loss gitu kan. Itu makin ke belakang makin jauh gitu. Sehingga dapat kita sadari bahwasannya, lihat, yang kena ikhfa, yang kena idgham cuma siapa? Cuma saudara-saudaranya yang emang sama dekat. Dan keduanya yang sama-sama makhrajnya dua bibir, syafatain. Bahkan jangankan huruf yang ada di al-halq, di pangkal tenggorokan, yang masih di bibir aja, ketika dia udah rubah makhrajnya jadi apa? Kayak waw dan waw dan fa. Waw, huruf waw sama-sama bibir. Tapi yang jadi masalah, bibirnya kagak nutup. Orang kalau ngomong waw bibirnya nutup gimana? Susah, ya. Susah gitu. Gak usah dipraktekin, kagak bisa. Gitu loh. Terus kalau fa, orang kalau ngomong fa itu gimana sih? Ya gigi seri bagian atas ketemu perut bibir bawah. Itu gak usah dipraktekin gimana caranya baca huruf fa nggak pakai gigi gitu. Gak usah. Ya nggak usah lah. Kalau sendiri sambil ngaca monggo gitu. Gitu loh. Jadi yang dekat aja itu kagak diajakin gitu. Nggak diajak ke grup idgoman gitu. Apalagi yang jauh udah pasti dia izhar. Alif gak kenal, sorry gitu. Kita nggak usah circlean ya. Beda boy. Yang dekat aja nggak gue ajakin ya tetangga. Gitu. Apalagi yang jauh. Begitulah karakteristik bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kalau bisa disatuin mereka satuin deh gitu. Contoh kalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadits bad'il wahyi fi kitab Sahih al-Bukhari hinama qala awa mukhrijiyahum ketika turun wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan pelit ya gitu. Karena saya tahu kalian pengen iPhone 15 banyak sholawat.
Itu Nabi ketika dapat wahyu, Nabi ketakutan. Pulang ketemu istrinya. Ini buat para cewek, please ya. Kalau laki-laki punya masalah di luar, ketika pulang ke rumah itu harus jadi hiburan. Jangan bikin tambah ruwet gitu loh. Itu karakter Sayyidah Khadijah. Kalau kalian pengen jadikan aku seperti Khadijah gitu. Iya, ya lihat dulu, ngaca dulu gitu, pantas gak gitu. Saya nggak ngeledek kalian, nggak. Insya Allah semuanya Sayyidah Khadijah, amin. Tapi yang jelas, ketika Nabi ngerasa punya masalah, Nabi itu nggak nongkrong sama temennya gitu, kagak ke kafe, kagak ke kampung kafe, kagak gitu. Punya masalah balik ke rumah gitu. Kenapa? Karena tahu di rumah ini sumber ketenangan. Kalau rumahnya sumber keributan, waduh. Nabi bilang zammiluni. Kemudian sebetulnya ketika Nabi ketemu Sayyidah Khadijah itu setengah masalahnya itu hilang ketakutannya. Kenapa? Karena lihat bidadari di rumahnya. Allah. Kemudian ketika Nabi minta diselimuti. Padahal mah ya diselimuti doang gitu. Tapi bukan tentang diselimutinya gitu. Siapa yang menyelimutinya? Jadi Ustadz Hanan Ataki Hela Sautik. Oke. Kemudian setelah itu ketika sudah tenang, apa yang dilakukan Rasulullah? Itu dibawa oleh Sayyidah Khadijah kepada pamannya, siapa? Sidna Waraqah bin Naufal. Kemudian diceritakan, kemudian dibilang hadza namus. Ini adalah namus yang turun kepada Nabi Musa gitu. Hingga kemudian Sidna Waraqah ini dia bilang, seandainya aku hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Nabi kaget. Di situ Nabi bilang apa? Awamukhrijiyahum. Itu jadi kalau fasih itu ngomong itu kalau bisa diringkas, tapi tentunya dengan rapi. Tahu awamukhrijiyahum itu dari apa? Uraikan. Ada yang menguraikan? Pasti di sini ada pakar bahasa yang pura-pura nggak ngerti. Ayolah. Ada gak? Ada yang bisa? Mau laki mau cewek, marhaba gitu. Kalau ditraktir ahlan, ya. Sadwinoto banyak duitnya, tenang. Awamukhrijiyahum. Kata mukhrijiyah dari kalimat apa? Mereka orang-orang yang mengeluarkan saya. Nunnya dihadzf. Perubahan pertama nunnya dihadzf. Akhirnya ya ketemu ya. Ya ketemu ya. Nah, dua huruf double. Akhirnya disatukan. Jadi satu huruf yang disiddahkan. Awamukhrijiyahum. Gitu. Paham ya? Kayak gitu konsepnya. Jadi bahasa Arab itu kesimpulannya adalah apapun hukumnya maka dia akan terkait erat dengan letak makhraj. Makhraj semakin dekat semakin bisa disatukan, mereka akan disatukan. Seperti dalam kalimat la ta'manna. La ta'manna. Tahu itu asli kalimatnya apa? La ta'manuna. Seperti itu. Kemudian dia diismamkan atau dibaca dengan cara yang lain. Nunnya dibaca nu tapi dibaca sepertiganya doang. La ta'manna. Seperti itu. Saya kira pemaparan materinya cukup di situ. Kita sudah berapa menit? Masih ada waktu. Mau praktek dulu gak? Nah, praktek kita praktek mengeluarkan hukum di dalam ayat. Karena udah lumayan nih. Hukum nun sukun dan tanwin, kemudian hukum mim nun dan syiddah.
Mim dan nun yang disyiddahkan dan hukum mim sukun. Coba kita baca misalkan dari surat Al-Fatihah. Nanti bergilir ya, satu-satu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan antum keluarkan hukum yang antum ketahui. Alhamdu, hukumnya apa? Mim sukun ketemu huruf apa itu? Alhamdu, mim sukun ketemu huruf dal. Huruf dal. Berarti hukumnya apa? Coba lihat di situ. Di sini. Dal masuk ke ba gak? Ini nih, yang ini. Enggak kan? Enggak. Dia bukan ikhfa, dia bukan idgham, berarti dia izhar. Izhar syafawi. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'amta. Selanjutnya yang di belakangnya an'amta. Yang mana yang izhar? Hukum Nun sukun ketemu ain, hukumnya apa? Izhar halqi. Oke. Mim sukun an'amta, mim sukun ketemu huruf ta, hukumnya apa? Izhar juga. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi. Yang belakangnya mim sukun ketemu ghin, izhar syafawi. Oke. Jadi kalau nun sukun ketemu huruf al-haq izhar halqi, kalau ini izhar syafawi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 'Alaihim wala apa? Masih yang paling belakang. Izhar syafawi juga. Oh iya, saya tadi lupa menyampaikan. Imam Sulaiman Al-Jamzuri beliau mengatakan wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'arifi. Wahdhar, dan berhati-hatilah. Untuk apa? Huruf mim sukun ketemu waw dan fa. Mim sukun ketemu waw dan fa. Kenapa? Khawatir diikhfakan karena banyak. Kalau nggak mempelajari banyak orang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kum. Izharkan mimnya. Assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu. Kenapa? Kenapa khawatir diikhfakan? Liqurbiha walittihadi fa'arifi. Ya. Karena liqurbiha, karena kedekatan makhraj antara mim dengan apa? Dengan huruf waw atau fa. Huruf fa. Walittihad, ittihad, kesatuan. Berarti sama makhrajnya dengan apa? Dengan huruf waw. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Alif lam mim. Nah, silahkan di sini. Lam mim. Ustaz Habil mau jawab? Atau mau dilewat? Sampingnya aja deh. Gak apa-apa. Yang saya kenalkan yang pakai peci putih, pakai kacamata, itu beliau alumni Kudus, tawadhu sekali. Beliau itu udah ngajar qiraat, kawan saya. Tapi ya beliau tawadhu. Dulu beliau imam juga di Masjid Al-Ashraf pernah. Tahu Masjid Al-Ashraf gak?
tempatnya Sidna Syekh Yusri. Beliau pernah jadi imam tarawih di sana. Tapi tawadunya beliau kayak gitu. Sebenarnya saya nggak sopan ngajar di sini juga ada beliau. Saya menyebutnya King. King Habil. Oke, sampingnya. Alif Lam Mim. Ya, antum pakai baju coklat. Ya kamu. Oh jaket. Oh iya, iyalah. Ya bukan baju yang pakai jaket coklat. Alif Lam Mim. Mim bertasydid. Mim bertasydid. Alif Lam Oke. Disebutnya apa? Mim. Gunnah mim. Gunnah mim musyaddah. Tapi ada tapinya nih. Kenapa bisa dia jadi gunnah? Uraikan, itu ada alasannya. Alasannya kenapa? Karena dua huruf Arab terdapat dua huruf. Dua huruf apa? Dua huruf. Yang satunya sukun, yang keduanya berharokat. Iya, apa hurufnya? Mim. Mim. Coba uraikan, huruf sukunnya di mana tuh? Di huruf pertama, Ah. yang sedangkan huruf keduanya berharokat. Coba uraikan kayak gimana? Uraikan. Di kalimat apa ada mim sukun itu di kalimat apa? Di kalimat mim pertama, mim sukun. Iya, kalimat mim, di mim sukun pertama ada Lam. pada huruf lam. Ya. Alif itu sulasi ya. Hamzah, lam dan fa. Alif. Kemudian lam, huruf lam, alif dan mim. Mim ya mim. Mim pertama pada huruf lam itu sukun. Kemudian mim keduanya berharokat kasroh. Mim sukun ketemu mim sukun. Ya, dia idgham mithlain. Tapi kemudian karena bersatu ya, dia pun masuk kepada hukum gunnah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Hudan lil sampingnya idgham bi ghairi gunnah. Kenapa? Tanwin bertemu dengan lam. Tanwin berjumpa dengan huruf lam. Oke. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma sampingnya baju biru. Ya, Ustaz. Ya, antum. Wa mimma bukan. Dia gunnah. Penyebab gunnahnya apa? Uraikan. Karena dia adalah min sama ma. Nun sukun berjumpa dengan huruf mim. Nun sukun ketemu mim hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Oke. Yunfiqun. Nun sukun ketemu huruf fa. Iya. Ikhfa. Oke. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Unzila yang pakai baju biru belakang. Biru juga kan? Ya, Zat, iya antum. Ikhfa. Min qablik.
milqa. Nun ketemu qaf. Masih antum? Ikhfa juga. Wabil akhirati hum yuqinun. Mim sukun ketemu ya. Antum juga masih. Ayo berpikir sendiri, jangan kasih tahu. Mim sukun ketemu ya. Idgham. Mim sukun ketemu ya. Apakah idgham? Tidak, dia adalah izhar. Lihat ya. Izhar syafa'i. Dia enggak masuk di situ, enggak ada ya. Itu adanya ba dan mim. Berarti selain itu masuknya izhar. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang pakai peci. Hudam mir rabbihim. Idgham bi gunnah. Kenapa? Karena tanwin bertemu mim. Tanwin berjumpa mim. Terus mir rabbihim. Izhar hal. Tidak. Idgham bila gunnah. Idgham bi ghairi gunnah. Kenapa? Karena nun sukun bertemu ra. Nun sukun berjumpa huruf ra. Mir rabbihim wa ulaika. Mim ketemu waw. Oh. Ikhfa syafawi. Serius? Mim ketemu waw ikhfa syafawi. Huruf ikhfa syafawi apa aja? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Baik, untuk orang-orang berikutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Sekarang matannya kita tuntaskan dulu. Tadi ahkamul mim sakinah, hukum mim sukun. Wal mimu intaskun taji qabla al-hija. Wal mim dan huruf mim intaskun apabila dia disukunkan taji dia datang qabla al-hija, sebelum huruf-huruf hijaiyah. La alifin layyinatin, selain huruf alif layyinah. Huruf alif layyinah itu kayak apa? Asa setelah sin di situ ada ya tanpa titik, itu alif layyinah. La alifin layyinatin di dzil hijjah. Dzil hijjah maksudnya orang yang memiliki apa? Akal. Ahkamuha thalathatun liman dhabatta. Hukum-hukumnya itu ada 3. Bagi siapa? Man dhabatta. Bagi orang yang kemudian dia itu mendhabitkan hal tersebut. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Ikhfa, idgham dan izhar faqat aja. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i. Yang pertama ikhfa ya, apabila mim sukun berjumpa huruf ba. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i. Terus wasammihi asy-syafwiyya. Dan dinamakan dia dengan asy-syafwiyya. Maksudnya ikhfa syafawi. Di sini fa-nya disukunkan karena darurah nazam. Wasami syafwiyya lil qurra, ya, dinamakan syafwiyya oleh para qurra. Wasani idghamun bimithliha ata, dan yang kedua wasani idghamun bimithliha ata, dengan sejenisnya dia dengan semisalnya dia datang. Huruf semisal berarti huruf mim juga, mim ketemu mim. Apa tadi? Wasani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata, dan hal tersebut dinamakan idgham shaghir ya. Kenapa? Karena yang pertamanya sukun, tadi sudah kita sebutkan, yang keduanya berharokat. Wasalithul izharu fil baqiyah, dan yang ketiga adalah izhar fil baqiyah, pada sisanya. Sisa apa? Sisa huruf. Maka huruf hijaiyah semuanya selain mim dan ba dia adalah izhar syafawi. Wasalithul izharu fil baqiyah min ahrufin. Al baqiyah min ahruf, sisa-sisa daripada huruf-huruf. Wasamiha syafwiyah, dan dinamakan mereka ini dengan apa? Syafwiyah, maksudnya izhar syafawi. Wahdhar lada wawin wafa antah tafi, berhati-hatilah terhadap apa? Terhadap huruf waw dan fa, antah tafi, hati-hati daripada kamu itu mengikhfakannya, liqurbiha walittihadi fa'rifi, disebabkan karena dekatnya makhraj antara mim dan fa,
wal ittihad, dan juga karena samanya makhraj antara mim dan waw. Fa'rifi, maka ketahuilah oleh kamu. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullam dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.